Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dalam tutorial seputar Google Form dan Google Classroom. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari ada 3 hal yang berkaitan dengan Google Form. Yang pertama adalah impor soal dari Microsoft Word. Yang kedua, membatasi form dengan limiter, dan yang ketiga, bagaimana cara mencetak soal dari form digunakan untuk kita yang mengetikkan soal langsung dari form, tetapi kita bisa mencetaknya langsung ke printer atau ke dalam file. Oke, kita mulai bersama-sama. Mari kita perhatikan penjelasan berikut ini. Kita masuk ke dalam Google Drive kita. Ini pada posisi Google Drive belum ada folder. Kita buat folder baru terlebih dahulu. Misalnya diberi nama foldernya adalah soal. Kita buat dan akan tampil folder soal seperti ini. Kita masuk ke dalam folder soal, maka masih kosong di dalam folder soal. Dan terlebih dahulu kita memiliki salah satu contoh soal yang sudah ada di Microsoft Word seperti ini. Bentuk soalnya pilihan ganda, dan kita nanti akan mengimpornya ke dalam Google Form sehingga kita tidak mengetikkan satu-satu. Bagaimana caranya? Mari kita ikuti bersama-sama. Pertama-tama kita upload terlebih dahulu soalnya ke dalam Google Drive kita di dalam folder soal dengan cara upload file. Klik menu upload file. Kemudian kita cari di mana letak soal yang kita punya. Ini sebagai contoh adalah soal evaluasi 1. Klik open, maka soal akan terupload ke dalam Google Drive dengan ekstensi docx, menunjukkan bahwa soal ini dibuat dengan menggunakan Microsoft Word. Sebelumnya kita buka terlebih dahulu file ini dengan cara klik 2 kali. File soal evaluasi 1. Apabila kita buka, maka filenya seperti ini. Kemudian selanjutnya kita klik buka dengan Google Dokumen, maka akan tampil soal di Google Dokumen dengan soal evaluasi 1.docx. Ini menunjukkan bahwa soal ini menggunakan versi Microsoft. Selanjutnya kita harus perhatikan, kita terlebih dahulu menghilangkan angka-angka yang ada pada soal-soal yang tercantum atau terletak di setiap butir soalnya. Dengan cara setiap soalnya klik menu yang ada di sebelah sudut kanan atas, ada daftar penormal. Kita klik saja satu persatu, paskan pointer atau kursornya berada di soal, baru diklik pada daftar bernomor sehingga nomornya menjadi tidak ada. Begitu seterusnya, semua soal dihilangkan nomornya. Setelah semuanya nomor tidak tampil, maka selanjutnya kita menyimpan dokumen ini ke dalam Google Dokumen. Bagaimana caranya? Kita simpan dengan klik menu file, kemudian simpan sebagai Google Dokumen. Maka soal tersebut tersimpan sebagai soal evaluasi tanpa ekstensi docx. Kalau sebelumnya ada ekstensi docx yang bentukan dari Google Dokumen tanpa docx. Kita tutup. Maka di dalam Google Drive kita
folder soal, maka akan terbentuk dua file. Satu soal evaluasi 1 dengan ekstensi docx, yang kedua soal evaluasi tanpa ekstensi docx. Berarti file yang di bawah ini adalah file yang disimpan dengan menggunakan Google Dokumen. Selanjutnya kita akan membuat soal menggunakan Google Formulir. Caranya kita klik menu tombol baru, kemudian kita klik Google Formulir, pilih formulir kosong. Kemudian kita akan memasukkan judul formnya, misalnya ulangan harian 1. Kemudian sebelumnya kita berikan identitas siswa terlebih dahulu agar siswa nanti bisa mengetikkan nama dan kelasnya. Kita awali dengan memberikan pilihan isian jawaban singkat, yaitu berupa nama lengkap, dan kita wajibkan untuk siswa mengisi. Selanjutnya kita klik pada bagian di kanan atas, tambahkan pertanyaan. Kita berikan pertanyaan berupa kelas, artinya siswa akan menjawab nanti dia berada di kelas berapa. Sebagai contohnya, ini adalah kelas 7. Kita beri kelasnya kelas 7A, kelas 7B, kelas 7C, dan seterusnya, disesuaikan dengan Bapak Ibu mengajar di kelas berapa. Kita wajibkan untuk mengisi. Kalau sudah, di nama formulir masih tanpa judul, kemudian di bawahnya judul ini masih nama yang sudah kita berikan, yaitu ulangan harian 1. Kita tinggal klik saja di formulir tanpa judul, maka akan tertera langsung dengan nama form dan nama filenya dengan nama yang sama. Selanjutnya kita akan memberikan bagian yang berbeda. Ini adalah bagian identitas yang nanti siswa akan mengisi. Nah, bagian soal kita berikan bagian yang berbeda, tambahkan bagian, kita klik, sehingga di bawah identitas ini ada bagian tanpa judul. Kita ketikkan misalnya soal pilihan ganda. Nah, soal nanti kita akan masukkan ke dalam bagian kedua ini. Selanjutnya kita tarik ke atas. Kita akan mengimpor file ini sebagai soal. Yang kita gunakan adalah soal evaluasi yang disimpan dengan menggunakan Google Dokumen. Caranya bagaimana? Caranya adalah kita harus menginstal aplikasi tambahan terlebih dahulu. Apa aplikasi tambahannya? Yaitu aplikasinya disebut dengan Form Builder. Caranya bagaimana? Kita klik pada menu lainnya, ada titik 3 di sudut kanan atas. Kemudian di bagian submenunya di sini ada beberapa menu. Kita ambil pada submenu Add-on. Add-on kita klik satu kali, maka akan ditampilkan beberapa pilihan. Kita cari yang berkaitan dengan Form Builder. Ya, ini dia Form Builder. Kita klik, kemudian tampil seperti ini. Maka kita harus menginstal terlebih dahulu. Klik install, kemudian selanjutnya, kemudian ada beberapa persetujuan yang harus kita pilih. Yang pertama, ambil akun yang sedang aktif, kemudian
kita pilih izinkan. Kalau ada pertanyaan izinkan, kemudian lanjutkan apabila ada tampil menu lanjutkan dan form builder telah diinstal. Klik selesai. Setelah itu kita tutup kotak dialog G Suite Marketplace. Kita tutup, maka di sini akan tampil menu baru yaitu menu add-on. Setelah itu kita klik menu add-on, maka di sini akan tampil form builder. Kita klik form builder, kemudian kita pilih start. Setelah diklik start, maka tampil form builder berada di sebelah kanan. Nah, di sini soal bisa diimpor dari beberapa pilihan. Satu dari Google Form kalau kita memiliki soal yang dari Google Form sebelumnya. Yang kedua, kita bisa mengimpor dari Google Sheet atau sejenis Excel. Kita juga bisa mengimpor soal yang kita ketikkan menggunakan Google Slide atau PowerPoint. Selanjutnya kita juga bisa mengimpor soal yang dari Google Dokumen. Karena kita sudah memiliki soal yang berada di Google Dokumen, maka kita pilih Google Docs dengan cara klik satu kali. Setelah kita klik satu kali, maka tampil pilihan select Google Dokumen. Di sini ada pilihan soal evaluasi 1. Klik pada soal evaluasi 1 bahwa di sini soal kita berada. Kemudian klik select. Begitu klik select, maka di sebelah kanan di kotak dialognya form builder kita tarik ke bawah, maka soalnya di sini sudah ditampilkan. Ya, soal-soal yang sudah kita pilih di Google Dokumen sebanyak 10 soal ini sudah tampil di sini, berarti kita siap untuk mengimpornya. Apabila ada soal yang kita tidak ingin impor, tinggal klik centang sehingga tanda checklistnya tidak ditampilkan. Kita coba untuk checklist semuanya 10 soal. Setelah itu kita tinggal import selected. Kita klik, maka kita tunggu beberapa saat, sedang dalam proses. Dan soal-soal yang kita tampilkan di Google Dokumen tadi, maka akan tampil di Google Formulir. Kita lihat semuanya. Di bawahnya ini ada beberapa aturan yang berkaitan dengan soal multiple choice. Ini soal yang kita gunakan, kemudian kita ambil yang salah satu saja. Misalkan kita ambil required. Oke, kalau sudah kita lihat, kita tutup. Tampilannya seperti apa? Ya, soalnya sudah terimpor ke dalam Google Formulir semuanya. Oke, yang di atas kita hapus saja kalau masih kosong. Ya, soal 10 soal sudah bisa kita impor semuanya. Selanjutnya, untuk memberikan kunci jawaban, caranya adalah kita pilih pengaturan, kemudian kita bikin kuis, kita hilangkan jawaban yang benar dan pertanyaan tidak terjawab, tampilkan nilai poin sehingga siswa nanti bisa melihat poin berapa dia peroleh. Kemudian di dalam menu presentasi kita tampilkan status progres, acak urutan pertanyaan, kemudian tampilkan link untuk menyerahkan. Ini tidak usah, umumnya ini tidak perlu dibuka. Batasi ke 1 tanggapan. Ini apabila dicentang maka handphonenya hanya bisa digunakan 1 kali.
Kalau sudah pengaturan dipilih, klik tombol simpan. Kemudian kita baru bisa memberikan kunci jawaban. Kunci jawabannya seperti apa? Misalnya kita berikan jawabannya seperti ini. Selesai. Kemudian kunci jawaban kedua kita berikan seperti ini. Ini hanya sebagai contoh saja untuk membuat kunci jawaban dan memasukkan poin yang ada di Google Form, sehingga nanti kita tidak perlu lagi mengoreksi repot-repot. Oke, berikan kunci jawaban dan poinnya sampai dengan soal yang terakhir. Selesai. Ya, kemudian kita jangan lupa kita buat sebuah respon untuk menampung jawaban-jawaban yang dikirimkan oleh siswa. Dengan klik menu respon, kemudian membuat spreadsheet, kita klik dan buat spreadsheet baru dengan nama ulangan harian 1 respon. Klik buat, maka akan tampil spreadsheet di mana nanti jawaban siswa akan terkumpul di dalam spreadsheet ini. Oke, demikian cara mengimpor soal yang dari Microsoft Word ke dalam Google. Selanjutnya kita akan memberikan batasan agar siswa bisa mengerjakan, tetapi batas waktu yang kita berikan harus dicapai oleh siswa, atau siswa bisa mengerjakan soal yang kita berikan dengan batas waktu jam berapa, tanggal berapa. Apabila setelah jam dan tanggal kita berikan, maka siswa tidak bisa lagi mengerjakan soal. Caranya seperti menginstal form builder yang terdahulu. Kita klik add-on, kita cari aplikasi yang berkaitan dengan pembatas atau limiter yang dinamakan form limiter. Klik menu form limiter, kemudian pilih install untuk menginstal, kemudian lanjutkan seperti menginstal form builder sama dengan sebelumnya. Kita berikan izin untuk persetujuan, kemudian kita lanjutkan untuk memasang, dan form limiter sudah terinstall. Selesai. Begitu terinstall, maka form limiternya tampil. Kemudian sebelumnya kita tutup terlebih dahulu Google Suite Marketplace-nya, kita tutup dan kita berada pada form. Cara mengaktifkan form limiter, klik menu add-on, kemudian pilih form limiter Pro, klik satu kali, klik set limit, maka akan tampil form limiter. Di dalam form limiter ini ada beberapa tipe. Klik select untuk memilih tipe. Yang pertama pilihan date and time, kita membatasi dengan tanggal dan waktu. Yang pilihan kedua number of form response, kita membatasi jumlah pengguna dari form yang kita berikan. Kemudian yang pilihan yang ketiga adalah spreadsheet self value, ini membatasi berkaitan dengan nilai yang ada di spreadsheet. Kita pilih date and time. Kemudian stop accessing form responses, artinya memberikan batasan, menstop, menghentikan pengaksesan dari form. Ini kita set pada tanggal berapa. Misalkan kita set tanggal 26 bulan September tahun 2020. Jam berapa kita batasi? Misalnya kita batasi jam
12 siang 12 AM. Setelah itu kita terpasang set waktu dan tanggalnya, kemudian klik menu set. Email form owner kita hilangkan saja. Message when submission process, kita berikan pesan, misalnya maaf, waktu pengerjaan soal sudah ditutup. Untuk dapat mengerjakan dapat menghubungi Bapak atau Ibu guru mata pelajaran. Terima kasih. Ini kalimat yang akan tampil apabila ada peserta didik yang mengakses di luar waktu yang sudah ditentukan. Kalau sudah, kita tekan save and enable. Ini adalah cara untuk memberi batasan waktu di mana peserta didik kita sudah bisa mengerjakan soal sebelum batas waktu yang ditentukan. Untuk selanjutnya, kita tinggal memberikan link kepada peserta didik dengan cara klik kirim, kemudian pilih linknya. Kalau perlu diperpendek, perpendek, salin link, dan link inilah yang akan diberikan kepada peserta didik agar bisa mengerjakan soal dan sebagainya. Inilah link yang bisa disampaikan kepada siswa melalui WA atau melalui media sosial. Selanjutnya, apabila kita mengetikkan soal ternyata kita tidak melalui Microsoft Word tetapi langsung di form, kita tidak punya dokumen Microsoft Word atau Excelnya, maka kita bisa mendokumentasikan dengan mencetak soal yang ada di form ini. Bagaimana caranya? Yaitu kita tinggal klik saja di menu pilihan lainnya, kemudian pilih cetak. Setelah klik pilih cetak, maka cetakannya kita bisa lihat pada preview yang ada di tampilan ini. Seperti inilah hasil cetakannya. Kemudian di sini adalah pilihan printernya. Kita klik apakah kita mau mencetak melalui kertas pada printer yang aktif, atau kita simpan sebagai PDF, atau kita simpan ke Google Drive dan sebagainya. Misalnya kita ambil ke simpan sebagai PDF, klik simpan sebagai PDF, semuanya kita simpan. Tata letaknya potret, setelan lain ini boleh dipilih, boleh tidak. Misalnya kalau mau yang lain maka ada pilihan kertas, kalau mau elegal tinggal pilih legal, kalau mau A4 tinggal pilih A4. Halaman per lembarnya 1, dan ada, kalau mau ada headernya klik tanda headernya. Kalau tidak mau juga tidak apa-apa. Header ini adalah yang ada di sini, halaman 1 dan sebagainya. Kalau sudah, klik simpan, maka dokumen kita tersimpan di dalam komputer. Kita simpan kemana? Misalnya kita simpan ke bahan latihan dengan nama ulangan harian 1 Google Form. Klik save, maka filenya sudah tersimpan. Kita lihat ya, ini dia soalnya. Kita coba membuka, maka akan tampil PDF-nya berupa soal yang sudah kita buat di Google Formulir.
Ini dia soalnya yang sudah kita buat. Kita tinggal menyimpannya atau kita mengeditnya dengan menggunakan Microsoft Word. Demikian tutorial pada kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Cukup sekian dan jangan lupa like, subscribe, dan share. Beri informasi ini kepada teman-teman yang belum tahu. Terima kasih dan sampai jumpa di tutorial yang akan datang.